Shalom Bapak Ibu, kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Masak Yuk. Sekalipun di acara Masak Yuk, tetapi hari ini kita akan menyajikan acara yang spesial. Bukan masak sayur, masak kue, dan lain-lain, tapi akan bikin minuman, yaitu Jus Pro. Apa itu Jus Pro? Adalah minuman fermentasi yang tentunya berbeda dengan minuman dan makanan fermentasi lainnya. Nah, minuman Jus Pro ini banyak manfaatnya loh, antara lain yaitu memproduksi antibiotik alami, menjaga dan meningkatkan flora bakteri baik dalam tubuh. Bapak Ibu, saudara-saudari, tubuh kita ini perlu probiotik atau mikroorganisme atau mikroba hidup untuk dapat memberikan efek baik untuk kesehatan pada organisme lainnya. Nah, sejak dalam kandungan, hidup manusia itu bergantung pada Tuhan tentunya ya. Tetapi Tuhan menciptakan manusia juga untuk bergantung pada mikroba. Adapun komposisi mikroba kita ditentukan dari faktor lingkungan, pola makan, pengobatan, pola hidup, tingkat stres. Nah, komposisi mikroba kita juga menentukan kondisi kesehatan dan penyakit yang diderita. Apa kata firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 13-14 dikatakan demikian. Sebab engkaulah Tuhan ya maksudnya yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita pelihara apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan dalam tubuh kita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Yuliana Chandra tentang manfaat Jus Pro. Dan kita akan belajar bagaimana membuat minuman Jus Pro sendiri. Nah, sebelumnya seperti biasa nih, saya tak jemu-jemunya menginformasikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang punya pergumulan, jangan khawatir. Kami tim Doa GKK siap menjadi sahabat doa. Caranya bagaimana? Lihat di GKK TV ini. Ada tulisan Alkitab dan doa. Pilih doa, nanti akan keluar formulir permohonan doa. Silakan diisi nama, kemudian apa yang ingin didoakan, lalu cantumkan nomor HP dan klik kirim. Kami tim Doa GKK siap mendukung di dalam doa untuk pergumulan Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita akan berjumpa dengan Ibu Yuliana Chandra. Ayo, selamat pagi. Senang nih ya ketemu kembali. Berapa waktu yang lalu Yu sudah ngajar bikin ekoenzim. Ekoenzim ya. Nah, acara ini di acara Masak Yuk. Kita mau nggak masak ya hari ini, tapi bukan masak yang maksudnya untuk makanan, tapi bikin minuman di acara Masak Yuk. Hari ini kita mau bikin Jus Pro. Nah, apa itu pemirsa? Nanti kita simak ya, dengarkan sharing dan caranya bagaimana membuatnya. Iya. Nah, Yul mungkin bisa perkenalkan dulu ya, Jus Pro itu apaan, terus apa kegunaannya apa, dan lain-lain ya. Mungkin pengalaman ketika meminum Jus Pro ini, apa hasilnya. Silakan Yul. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya justru mau sharing Jus Pro ini karena pengalaman pribadi. Dan saya pikir buat orang-orang senior seperti saya, itu sangat berguna. Karena biasanya orang-orang senior itu susah bergerak. Jadi mungkin anak muda mager bilangnya kan, malas gerak. Iya, ini susker. Susah bergerak, susker ya. Nah, ini pengalaman dari suami saya. Suami saya itu bulan Mei tahun kemarin tuh kena stroke. Nah, karena kena stroke kan geraknya susah ya. Nah, terus dia mengalami susah BAB. Itu sering dialami tuh buat orang-orang yang lansia ya. Lansia itu kebanyakan sering mengalami karena selama saya proses ini juga beberapa orang sudah tanya, aduh dia ada yang di sininya ganti pinggulnya tuh, di bonggolnya susah gerak, akhirnya kembali ke situ. Bermasalah di BAB-nya ya. Jadi saya waktu ke dokter pun itu ketemu orang-orang tua yang susah. BAB. Nah, singkat kata udah ke dokter, udah dikasih obat macam-macam, udah dikasih obat namanya probiotik dan lain-lain. Nah, lain-lain sampai akhirnya tuh BAB-nya tuh bisa 5 hari sekali.
Jadi bayangkan 5 hari kita numpuk sampah di perut ya. Sampah di perut. Nggak enak pasti. Iya. Bukan hanya menurut saya sih, menurut pemikiran saya bukan hanya nggak enak ya. Nggak sehat juga ya. Karena saya pikir kan memang usus itu adalah penyerapan makanan. Nah kalau yang ada yang di perut kita itu sampah, yang diserap itu racun bisa-bisa jangan-jangan. Jadi saya berusaha maksimal semaksimal mungkin ya untuk mendapatkan supaya gampang BAB, sampai dokter udah kasih macam-macam obat, Bu. Dari obat yang masuk ke kulkas, dari obat yang masuk dari dubur gitu kan. Sampai akhirnya dokter bilang, "Udah, Bu, kolonoskopi aja." Udah nanti dicek ada apa di dalam ususnya. Saya pikir-pikir, aduh kok sampai ke kolonoskopi gitu kan ya. Terus akhirnya pada bulan Maret ya. Tahun ini. Saya ketemu ya, maksudnya saya diperkenalkan dengan minuman Jus Pro ini. Ya, sebelumnya kan saya sampai kalau udah mau tuh, waduh saya sendiri juga panik, dia juga panik gitu karena sampai keringetan basah gitu. Sampai saya istilahnya mesti dikorek gitu ya. Ya susah lah. Nah, setelah saya berkenalan dengan Jus Pro, nah jus itu kata aja dari buah-buahannya jus ya. Jus Pro itu dari probiotik. Oh, jadi Jus Pro itu dari jus dan Pro-nya itu singkatan probiotik. Ya? Nah, singkat kata setelah pengalaman saya setelah meminum Jus Pro itu ini, lama-lama kondisinya lebih baik. Walaupun misalnya buang airnya 5 hari sekali, tapi nggak keras. Udah mulai lembek gitu ya? Udah mulai lembek, tapi memang periodenya itu masih panjang. Terus lama-lama jadi 4 hari, terus 3 hari. Nah, setelah saya makin belajar mengenai Jus Pro ini, ternyata kegunaannya itu banyak. Nggak cuma buat masalah BAB aja ya? Kegunaannya jadi banyak. Ya, seperti yang ekoenzim itu mirip-mirip tapi beda. Kalau ekoenzim kan tidak boleh diminum. Ini justru diminum. Ini diminum gitu kan. Tapi juga ada pemakaian luar. Ya. Nah, ini semua kan tadi saya bilang Jus Pro itu melalui proses fermentasi. Seperti ekoenzim. Apa sih fermentasi itu ya? Fermentasi itu adalah jadi mikroorganisme ya yang ada di dalam usus itu. Kita makan kayak Jus Pro ini, dia menambah mikroorganisme yang ada di dalam. Jadi semakin banyak ya, memperbanyak mikroorganisme. Nah, saya kembali lagi ke manfaat fermentasi dulu ya. Nah, apa sih gunanya fermentasi itu? Untuk memperbaiki pencernaan, meningkatkan imunitas, dan juga dia meningkatkan vitamin yang ada di dalam makanan. Jadi supaya lebih gampang diserap oleh tubuh. Terus juga menghasilkan enzim yang membantu penyerapan. Jadi dia kayak ekoenzim juga banyak enzimnya tuh. Ini juga banyak penyerapannya. Enzimnya ya. Nah, terus selain Jus Pro, makanan apa lagi sih yang fermentasi? Wah, banyak sekali. Mungkin Ibu Novi tahu beberapa, coba tebak yang makan. Tempe, tape, acar juga banyak kan? Kimchi, terus sawi asin. Oh iya, sayur asin. Terus manisan buah. Kecap asin pun fermentasi. Iya. Kecap asin, cuka apel, cuka beras itu mirin ya, kalau orang makanan Jepang tuh bilangnya mirin, cuka beras. Terus ada juga yang miso, tau kan miso soup? Nah itu juga termasuk ya. Itu tauco-nya Jepang kan? Tauco-nya kita. Terus kalau Korea itu yang pedas-pedas itu gochujang. Yang makanan yang kayak cabe gitu. Terus angcau itu yang kita itu juga fermentasi. Terasi juga itu fermentasi ya. Jadi banyak sekali yang fermentasi. Kalau yang terkenal di dunia yang bagus fermentasinya itu natto. Apa tuh? Natto itu makanan di Jepang, itu banyak mengandung K2-nya. Jadi orang Jepang itu setiap pagi itu makan natto.
Jadi makanya ya mereka sehat-sehat. Iya. Tapi kalau saudara-saudara mau coba natto ke restoran Jepang, Ada beli ya, pasti natto, ada ya. tapi nggak enak banget. Nggak enak banget. Kalau masih Ya, nggak enak ada banget. juga jus yogurt, Oh, yogurt ya. yogurt. Tahu kefir nggak Bu? Nggak tahu. Kefir tuh semacam susu Oh, kefir. Kefir. Oh. Nah, itu kefir. Nah, tadi kan kita bicara mengenai probiotik. Probiotik itu mikroorganisme ya yang hidup di dalam usus kita, memberikan manfaat bagi kita. Bagi kita yang tadi kegunaannya juga udah ada ya. Nah, mikroorganisme itu ya makhluk kecil-kecil sekali yang bisa dilihat cuma pakai mikroskop kali ya, mikroskop ya. Iya. Nah, dia juga perlu makan. Mikroorganisme itu juga perlu makan. Makanannya namanya prebiotik. Oh, jadi prebiotik itu makanannya sih mikroorganisme. Iya, itu. makanannya ya jadi yang si probiotik lah kita bilang lah. Makanan yang jadi kalau probiotik itu biasanya orang sebut makanan probiotik gitu kan. Tapi ini mikroorganisme yang kecil. Kadang-kadang orang suka bilang juga bakteri baik. Iya, sering denger ya. Iya, kalau bakteri baik lebih familiar kayaknya gitu ya. Nah, dia tuh kasih makan di itu. Jadi kalau kita minum jus pro ini, layan buahnya jenisnya juga beda. Semakin kaya jenis buahnya, itu semakin kaya macamnya si bakteri baik di dalam perut kita. Nah, terus kenapa sih kok tubuh kita perlu probiotik ya atau prebiotik? Yang tadi salah satunya adalah meningkatkan imun segala macam ya. Nah, memang Tuhan waktu penciptaan kita manusia waktu manusia dikandung ibunya dalam kandungan itu Tuhan ciptakan sempurna sekali. Jadi saya semakin belajar alam mengenai tubuh itu saya semakin kagum sama Tuhan. Tuhan tuh sangat baik dan kalau sebetulnya tubuh itu bisa recover sendiri. Kalau dia cukup segala macamnya cukup. Jadi karena mikroorganisme itu dia penyerapan tubuh segala macam memang kita bisa healing sendiri gitu. Coba kita lihat zaman-zaman dulu deh. Nggak ada ya minum obat seperti itu. Iya, nggak kayak sekarang minum obat dulu gitu. Iya. Nah, dulu sih nggak usah begitu. Jadi kita lihat si Adam kalau nggak salah umurnya 900-an ya. Si Musa itu 120. Makanannya buah-buahan. Karena makanannya buah-buahan. Jadi mikroorganisme yang seharusnya melindungi kita sekarang rusak, mati. Kenapa coba? Kenapa bisa nggak ada? Rakus kali manusia. Ya, salah satunya rakus. Jadi dari makanan, pola makannya ya nggak bagus. Dan sekarang kalau kita lihat dari zaman COVID gini, yang paling rusak menurut saya apa teman? Desinfektan. Oh, semprot-semprot terus. Semprot, apalagi kalau ada orang yang sangat takut sekali. Sampai kalau orang lihat. Nah itu sebetulnya dia hirup kan. Dia hirup itu jadi ya sebetulnya dia merusak diri sendiri. Nah waktu saya belajar ekoenzim itu kan ada desinfektan yang dibuat dari ekoenzim ya. Terus ya jadi itu sebetulnya yang alam-alam itu yang bagus ya. Nah, tapi dalam pembuatan jus pro itu juga harus ada starternya. Kayak kita apa itu? Kayak kita kalau bikin tempe kan ada ragi tempe kan? Oh, ini? Ini promik. Tapi saya nggak jualan promik ya, dan saya juga tidak dapat persentase sama promik. Nah, salah satunya yang kita gunakan promik. Iya, ini promik ini seperti kalau kayak tadi saya bilang tempe itu raginya itu. Jadi kita sebenarnya starter. Berarti ini kita beli. Bisa lewat online. Saya gitu? biasanya beli online. Online ya, bilangnya beli promik begitu. Iya, kita ketik promik dia langsung keluar. Nah kalau yang saya beli yang begini nih di online itu ada yang jual 50.000, ada yang jual 40.000. Nanti rajin nyari yang paling murah. Nah, tapi kan kita mesti ongkirnya yang mahal. Jadi saya belinya yang besar. Jadi belinya yang besar. Ini isinya 200 cc. Iya. Ini isinya 1000 cc 1 liter. Iya.
Nah ini lebih ekonomis kalau menurut saya. Ya kalau saya mau bikin terus ya. Iya. Yang Harusnya gede. iya. Oh iya Harusnya iya. Harusnya iya. Nah, lebih hebat. karena buat tubuh kita gitu, Iya. bukan hanya untuk Iya. tadi saya bilang untuk BAB, tapi buat Dan yang lain-lainnya ya. kelangsungan, iya. Oke. Nah, Promik ini saya beli 225 1 liter ini. 1 liter Oh. ini. Ada yang jual 250, malah ada yang jual sampai 300 ada. Jadi pandai-pandai mencarilah. Iya, cari pandai-pandai mencari yang murah. Pandai-pandai mencarilah. Iya. Terus? Ini buatan Indonesia nih. Oh, Malah dari Indonesia itu dikirim sampai ke Sydney, Oh. sampai ke Amerika. hebat ya Indonesia. Justru. Terus kalau kata yang bikin ini sebetulnya memang dapatnya tuh dari Jawa yang tradisional banget. Oh. Jadi dia olah lagi lah jadi. Nah, Promik ini ada beberapa varian. Ada nanas, ada naga, tapi is okay lah aku bilang cuma iya. starter doang, ya. Itu yang dimaksud nanas tuh apa aromanya, Jadi, rasanya? sebetulnya nggak ada Nggak ada aroma apa-apa. nggak ada- menurut saya sih nggak ada aroma apa-apa ya. Cuman ada sedikit-sedikit asam-asam gitu, Oh. ya. Oh, kalau Jadi, dibilang nanas berarti ada asam-asamnya. Kalau buah naga sama, enggak. Oh, sama. sama. Jadi memang udah proses fermentasi, jadi Iya. dia menghasilkan asam, Oke, ya. lanjut. Jadi dan Promik ini bisa diminum langsung. Oh, boleh juga. Ya, kalau orang yang sudah berpenyakit gitu bisa diminum langsung, bisa diaplikasikan langsung. Ya, Jadi nggak perlu bikin ginian, dia langsung minum ini. Mahal lah. Oh, jatuhnya Lebih mahal. mahal lah, jatuhnya lebih mahal. Oh, kalau dibantu buah-buahan Kalau ini kalau justru kita bisa lebih kalau kita bantu murah lebih ya. ekonomis. Oh, gitu. Ya, ya, Manfaatnya sama, Iya. gitu ya. Oke, Dia cuma silakan. membantu ini supaya pembuatannya lebih cepat, Oh. cuma 72 jam dan lebih ekonomis Iya. lah. Nah, sekarang kita, Nah, sekarang bagaimana cara membuat jus pro ini ya? jadi langsung kita sekarang proses membuatnya ya. Ya. Tadi kan manfaatnya udah kita Boleh. udah tahu semua ya. Nah, pasti alat-alat yang dibutuhkan Apa tuh? timbangan. Ya. Timbangan ini kita buat nimbang beratnya, ya. Buah tentunya. Terus Yuk sebelum lanjut, buahnya tuh boleh apa aja? buahnya boleh apa aja. Yang nggak boleh itu yang berminyak, Contoh alpukat. alpukat. Nggak boleh ya. Kelapa, Oh ya. jangan. Kalau saya nggak suka buah yang lembek. Seperti pepaya gitu. Boleh sebetulnya, boleh. boleh, tapi aku nggak begitu suka sih. Tapi oke nggak apa-apa. Saya suka anggur walaupun lembek, anggur. Biasanya bisa kalau untuk buah-buah yang tipis kulitnya seperti anggur, boleh nggak usah dibuka, tapi dibelah supaya Potong ya. fermentasinya lebih bagus. Di dalamnya ya bisa. Dalamnya lebih terserap ya. Nah, jadi ini buahnya bisa apa aja? Buahnya Kalau apa ini aja? kita buat ada Kita ada nanas, melon, ada mangga, jambu ya, ada jambu, bangkuang. ada bangkuang, Ya, ini ada yang- kedondong, Oh ya kedondong. ada kedondong. Ya, jadi ini yang kita buat buahnya itu ya. Ya, ini saya sudah timbang tadi ya, saya sudah timbang. Nah, tadi wadah ya, wadahnya. Oh ini wadah yang dibutuhkan. Nah, wadah yang dibutuhkan itu kalau kita ini 1 liter nih, saya sudah isi 1 liter. Tentunya gak ada pakai gelas pengukur ya. Oh iya. Iya. Oh maksudnya ini udah diisi air 1 liter. Ya, saya udah Oh, ini 500 dua kali dua masuk sini. dimasukkan di wadah Nah, ini. ini saya udah masukin 2 liter. 2 liter. Jadi Iya. kita buat 2, ini 1 liter 1 itu 2 liter liter. itu 2 liter. Nah, ini yang sudah sedang dalam proses. Oh. Ya, bagaimana ntar kita cobain ininya. Dan ini yang sudah Jadi. jadi. Oh, Jadi siap diminum kalau yang sana. Siap diminum. Nanti Bu Novi Boleh bisa cobain cobain. dong. Jadi yang ditaruh di sini ini bisa ditaruh di kulkas boleh, diminum dingin boleh, ditaruh di suhu ruangan juga nggak masalah boleh, ya. nggak masalah ya. Kita eksekusi sekarang. Boleh, boleh. Ya. Oh sorry, ini bentar. Ini airnya iya. khusus atau mau air aqua, air Jadi isi airnya ulang, itu berapa? sebetulnya air yang layak minum. Oh yang bisa diminum. Yang Matang ya, harus air matang. Iya sih air matang layak minum. Iya, sebaiknya ya. Iya, kalau dibilang air matang, air aqua tuh nggak mateng loh. Pokoknya layak diminum dah. Oke. Iya, air layak minum gitu ya. Iya. Air gunung nggak layak diminum. Nah, juga iya.
semua bahan-bahannya harus plastik ya. Nggak boleh logam ya. Nggak boleh logam. Iya. Oh iya, sama sebetulnya ada alat ukur karena kita cuma pakai kalau 1 liter itu cuma 40 cc. Tapi berhubung saya lupa hari ini, jadi saya pakai sendok yang 5 mili. Tinggal dikaliin ya nanti ya. Jadi cukup banyak sih kalau 48 kali. 8 kali sendok. 8 kali gini. Ya, kecil ya. Sorry saya lupa. Oke, kita mulai ya. Jadi 1 liter air. Yang gampang ini hitungannya supaya nggak lupa. 1 liter air, 200 gram buah, sama 40 mili, 40 cc ya, 40 mili juga. Ini Promik. Saya ulang lagi ya. 1 liter air, 200 gram buah, yes, 40 mililiter Promik. Ya. Kita Jangan mulai. khawatir pemirsa, nanti ada di resepnya ya. Di bahan-bahannya ada. Ada ya. Sekarang Jadi, terus siapa ini? Saya ambil Promiknya dulu ya. Karena saya nggak bawa sumpit. Biasanya kalau udah gini saya gitu pakai kayu gitu. Karena ini mau bikin 1 liter, jadi saya mesti kasih 40 40 artinya ini 8 sendok. 8 sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini 40 mili ya. Oke, 8. Thank you, Bu. Terus diaduk-aduk. Aduk-aduk dulu ya. Kalau ibu bapak bikin di rumah boleh masuk buahnya. Terus nanti aduk-aduk pakai sumpit biasanya Ini saya. dari bahan kayu ya. Iya, dari bahan kayu. Atau plastik. Yang penting jangan logam. Jangan logam. Nah, terus saya baru masukin buahnya buahnya. dimasukkan. Ini saya sengaja potong kecil-kecil karena mulutnya kecil, maksudnya. Ini tergantung mulut botolnya ya, tempat wadahnya ya. Iya. Yang penting bisa masuk kan. Iya, yang penting bisa masuk. Ini kegedean sarung saya kalau tangannya sangat kecil sih. Sorry nggak apa-apa, nggak usah. Bisa diambil. Jadi proses fermentasi itu harus bersih ya. Kalau nggak bersih dia ngambek. Takut ada ini ya. Iya, kan kalau ibu-ibu yang pernah bikin ekoenzim, kalau nggak bersih kan dia jadi bau. Iya. Jadi baunya nggak wangi. Bukannya busuk ya? bau busuk. Jadi dia mesti benar-benar bersih. Udah, begini saja. Selesai? Oh. Terus ini ditutup? Boleh ditutup. Terus diapain lagi? Udah, taruh didiamkan. aja. Oh, didiamkan di suhu ruangan. Di suhu ruangan. Berapa lama mendiamkannya? 72 jam, 3 hari. 3 hari, 72 ya. jam. Kalau misalnya, aduh, saya udah kelupaan nih. Kelebihan sehari nih. Nggak masalah. Nggak masalah. Bukan obat ya. Maksudnya bukan kayak apa. Terus, waduh kok waktu proses kenapa berbuih ya, keluar buih gitu. Oh, bisa terjadi seperti itu? Bisa. Itu nggak masalah? Nggak masalah. Didiamkan Terus, aja ya? Kadang-kadang dia bisa berjamur. Berjamur ini kebetulan itu nggak masalah? Nggak masalah. Kalau udah berjamur, udah kita ini aja, apa namanya? Diangkat jamurnya atau? Aja. Oke, pakai sendok plastik dia buang gitu maksudnya? Nggak usah lagi pas kita saring. Oh, setelah 72 hari, Iya, 22 jam. kita saring nggak apa-apa. Dan jamur itu sebetulnya bagus buat muka. Oh, buat masker. Jadi kinclong katanya. Ya, terus juga bagus lah pokoknya ini. Nah, sekali lagi saya ingatkan semua harus dalam bahan plastik ya. Iya, plastik. Plastik ya. Pokoknya jangan logam aja. Jangan logam aja. Nah, ini yang 1 liter tadi sudah. Jadi kita nanti kalau ini yang 2 liter, yang 2 liter, tapi berhubung itu nanti saya taruhnya Promiknya di rumah dah. Kalau 2 liter kan berarti 16 kali. Kelamaan.
Paling enggak pemirsa tahu ya perbandingannya. Kalau ini 2 liter, buahnya 400 gram, betul ya? Buahnya 400 gram. Terus Promixnya 80 mili. Iya. Tinggal kali 2 lah ya tadi ya. Iya. Berarti kalau ini waktunya sama 72 jam ya. Sama. Ini saya gede-gede tuh ya, maksudnya karena permukaannya besar. Terus kalau ibu-ibu bikin di botol, jangan lupa sisain space ya. Space yang buat dia. Karena apa? Keluar gas. Buat napas lah ya, buat keluar gas gitu. Supaya nggak ini ya nekan tutupnya ya. Nanti saya kasih Promixnya belakangan aja ya Bu-ibu ya. Iya. Ya. Yang penting udah tahu ya, tadi ada 3 macam buah, air, Promix. Nah, terus sekarang? Sekarang kita mau lanjut dulu nih sebentar nih. Iya. Terus selama proses itu tidak perlu diaduk. Didiamkan saja. Diamin aja, ya. Terus sisain ruangan sedikit ya tadi yang saya bilang ya. Tadi kalau muncul buah jamur atau diamkan aja ya. Biarin aja, nggak usah panik. Nggak usah panik ya nanti. Aduh, boleh nggak dimakan gitu kan? Yeah. Nah, terus rasanya asem, agak asem-asem. Tapi kalau menurut saya enak sih. Nggak terlalu asem terus sekali. kalau tergantung buahnya. Kalau ada buah anggur tuh ada rasa jers gitu, gitu. Ada kayak birnya gitu, jers gitu. Ada arak gitu ya. Ya arak ya. Terus nanti kalau misalnya ada ibu-ibu atau bapak yang sudah ada berriwayat penyakit, itu ada masa healing krisis itu. Jadi waktu minum ini bisa buang-buang air. Tapi jangan nggak usah khawatir ya maksudnya. Nggak usah khawatir, karena itu ada masa. Karena itu ada masanya namanya healing krisis itu. Berapa lama biasanya pada umumnya? Nggak lama, nggak sampai seminggu paling 2 hari gitu. Jadi nggak usah panik, memang itu akan terjadi. Jadi ada penolakan dari tubuh. Mungkin ya nggak tahu ya, mungkin di dalam lain-lain sih setiap orang ya. Beda-beda orangnya gitu ya. Terus Justro ini tahan panas sampai 200 derajat juga oke. Artinya tahan panas kalau dia nggak apa-apa. Jadi maksudnya di ruangan saya di ruangan kalau misalnya kita lagi panas sekali nih cuaca, di ruangan panas itu nggak apa-apa ya. Dan dia juga tahan beku. Oh gitu. Jadi taruh di kulkas juga nggak bakal beku. Terus bisa di ruangan tadi dan validity-nya juga nggak kayak ekoenzim juga. Jadi lama. Mungkin nggak ada validity kali. Oh gitu. Iya, nggak ada validity. Pokoknya sampai habis aja. Iya, pokoknya semakin lama itu semakin bening, semakin hambar. Oh gitu. Oh rasanya? Iya. Iya, tapi saya terus terang saya belum pernah sampai terjadi seperti itu 1 bulan ya, karena habis duluan. Saya cuma bikin filter habis bikin lagi. Jadi ini kalau saya udah ini besok harus bikin lagi gitu. Jadi supaya bisa nyambung terus. Dan kalau kita simpan di kulkas kan, kalau kita bikin banyak-banyak ribet ya. Kalau simpan di luar itu jadi berantakan gitu. Jadi saya bikinnya sedikit-sedikit aja ya. Sedikit-sedikit aja. Nah, setelah 72 jam hasilnya hasil ini anggap memang udah 72 jam. Nanti kalau udah disaring seperti ini. Hasilnya ya. Ya, seperti ini. Sekarang kita mau saring. Saringnya juga gampang banget. Ibu taruh di sini. Dibuka ininya. Tutupnya dibuka. Udah. Oh yes. Ini hasil saringan ini bisa langsung dibuang ke pohon kalau ada yang pohon. Maksudnya ampas buahnya? Ampas buahnya. Kalau misalnya ada pot 10 ya, kasih satu atau dua gitu. Jadi pupuk? Dari pupuk. Oh gitu. Oke. Nah nanti ampasnya ini kan sudah kecium kan aromanya? Asam. Asam. Nah, ini saya pernah coba makan. Apa rasanya? Rasanya nggak ada rasa, ampas. Tapi nggak apa-apa dimakan ya? Oh boleh, tapi nggak enak. Ya, nggak enak. Yang makan tanaman aja. Yang makan tanaman aja. Jadi kalau yang suka tanaman, ini bisa dibikin namanya biowash. Oh, namanya biowash. Iya, biowash ya. Sekarang kita mau coba yang ini ya, yang udah jadi ya. Saya taruh sini dulu deh ya. Taruh sini dulu. Nah, Ibu Novi biar coba yang aduh, pemirsa nih percobaan nih. Biasanya kalau yang
yang biasa makan enak ya, Makan ini, saya saya biasa enak. makan nggak enak kok. Nah, kalau biasa makan nggak enak ini oke. Biasa makan sehat. Biasa Makan makan nggak sehat. enak, ya. Makan sehat nggak enak, tapi buat badan enak loh. Kadang-kadang saya bilang sama anak-anak muda, kamu tuh membanjakan cuma segini doang. Di sini udah nggak tahu ya Saya apa nggak terjadi. tahu, ya. Tapi kalau kamu makan yang, cara minumnya. Oh iya, cara minumnya. Cara harus minumnya memang sih dianjurkan 200 ml per hari. 200 ml itu berarti kira-kira 1 gelas aqua ya. Gelas. Di 1 gelas ini 200 nih. Iya. Biasanya saya kalau kasih suami saya 100 ml. Segini nih. Segini. Iya. Jadi setelah habis makan. Oh, ini minumnya harus setelah makan atau boleh kapan boleh aja? sih, cuman saya prefer setelah makan. Ya. Silakan dicoba, Bu. Terus minumnya berapa hari sekali? Oh. Sehari berapa kali atau gimana? Ini karena ini bukan obat, ya. Terserah. Jadi terserah sebetulnya. Mau makan lebih dari, kalau orang yang sakit, yang nggak sakit kanker, itu dianjurkan 1 hari 1 liter. Wow, lumayan dong segini. Iya, 1 hari 1 liter kalau yang Oke, kanker. pemirsa, saya coba ya, rasanya seperti apa? Enak kok. Nggak asem. Enak kan? Enak. Paling kok dingin, enak. Iya. Berarti harus saya habisin ya. Berarti Ibu Novi sekarang lagi nabung. Seperti minum ini, air kasih jeruk nipis, kalau saya bilang. Iya. Asem tapi nggak terlalu asem. Nanti kalau sekali-sekali mau coba, kita coba makanan, misalnya kita bikin kefir, terus bikin, ada makanan Jerman itu pakai fermentasi kol, namanya sauerkraut. Oh, Itu. betul Yul, mirip ini, air putih dikasih jeruk nipis, dah rasanya Iya. seperti itu pemirsa. Jadi jangan khawatir, nggak terlalu asam sekali. Malah asaman jeruk nipis kalau 1 jeruk nipis. Iya, lebih asam jeruk nipis. Ini enggak sih menurut Jadi saya sih. kalau yang mau warnanya lebih bagus, Iya. kasih buah naga. Berarti bisa agak merah begitu. Anggur. Terus saya pernah bikin buah kesemek. Bisa juga ya. Bisa juga. Jadi semakin kita kaya variasi buahnya, mikroorganisme di dalam perut kita juga lebih banyak. Ya. Terus juga jadi badan kita lebih sehat. Nah, Oh, satu lagi nih saya mau ngomong nih. Ini mengenai Tuhan yang ciptain ya. Jadi Tuhan tuh ciptain kita itu, kan kita ada sel tubuh tuh. Iya. Ada jantung, ada segala macam. Ternyata yang mikroorganisme itu lebih banyak sekali. Oh gitu. Jadi kalau katanya sel tubuh kita itu 23.000 apa. Terus dia itu sampai 9 million. Oh. Saking kecilnya kali ya. Iya. Saking kecilnya jadi banyak. Dan semakin lama semakin habis, semakin lama semakin habis. Iya. Nah, kalau orang yang obesitas itu jenisnya juga sedikit. Jenisnya sedikit, mikroorganismenya juga sedikit. Iya. Ya, saya pikir Oke, sudah pemirsa, ini ya sudah selesai ya. sudah selesai ya. Selesai. Nah, pemirsa nggak susah ya, gampang, Tidak. cuman nyemplung-nyemplungin aja. Bahannya intinya cuma 3 macam, air, buah, sama Promix. Udah itu aja airnya kan. 1 liter, Buahnya 200 gram, Promixnya 40 ml. Ya. Nah, kalau ibu-ibu yang pernah punya anak kecil kan suka ada botol yang itu loh, yang buat minuman susu. Apa namanya, yang kalau obat batuk. Obat batuk. Itu juga boleh tuh buat ukuran. ngukur. Ada yang 15 mili ya kan bisa ya. dilihat Ada yang itunya 15 mili, ada yang 20 mili. Itu Atau mau gampang. pakai atau Gelas mau ukur juga ada, yang gelas ukur juga kecil-kecil ada, ya. yang suntikan juga ada. Oke, pemirsa, silakan mencoba. Dan ini minuman sehat gitu ya. Iya. Bisa apalagi khususnya para lansia yang sudah susah BAB, silakan mencobanya, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya bagi orang-orang yang Iya. mager gitu loh, Mager, mager yang susah BAB. Iya. Silakan. Iya, silakan dicoba. Oke, Yul, terima kasih. Hari ini sama-sama. sudah mengajar satu Ya. hal yang saya juga baru dengar masalah. Lain kali bisa mengajar yang lain lagi ya. Saya. Oke, pemirsa, sampai jumpa di Yuk, waktu yang lain. Sampai jumpa.